Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria berjubah putih itu melihat penampilan Han Li saat ini dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Ketika Han Li mendengar ini, dia segera pulih dari ekstasi menerobos. Tubuhnya berkelebat dan di saat berikutnya, dia muncul di depan pria berjubah putih itu. Saat pria berjubah putih itu melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menatap Han Li tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih atas perhatian Anda karena mengizinkan saya berlatih di Star Pond untuk jangka waktu tertentu. Saya ingin tahu berapa poin Suan yang harus saya bayar. Han Li melihat jam pasir di samping pria berjubah putih dan menangkupkan tangannya. Meski berada di tengah pelatihan, persepsinya tentang dunia luar tidak terganggu. Dia sangat berterima kasih atas tindakan pria berjubah putih itu. Tidak perlu, rekan Li hanya melebihi batas waktu setengah jam. Tidak perlu membayar biaya tambahan. Namun, saya punya pertanyaan yang saya harap Anda bisa menjawabnya. Pria berjubah putih melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Rekan Taois, tolong ungkapkan pikiranmu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Han Li sedikit kaget dan langsung tersenyum. Teknik kultivasi rekan Li sangat luar biasa. Aku ingin tahu apa namanya. Mata pria berjubah putih itu bersinar dengan cahaya yang kuat saat dia bertanya. Teknik melonjak langit putih. Han Li merenung sejenak sebelum menjawab. Dia sudah menyebutkan nama teknik ini kepada Gu Qianxun, jadi tidak ada yang disembunyikan. Teknik melonjak langit putih. Naik ke keabadian, nama yang bagus. Teknik kultivasi rekan Li telah meningkat pesat. Di masa depan, Anda pasti akan bersinar di Suan Battle Arena dan nama, Phantom Shadow, akan sangat pantas. Pria berjubah putih itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya memuji. Kamu merayuku. Hidup dan mati di arena pertempuran Suan ditentukan oleh satu baris. Seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Berlatih dengan sengit hanya untuk meningkatkan peluang bertahan hidup di arena. Han Li tertawa masam dan berkata, reputasi palsu ini hanyalah awan sekilas yang tidak layak disebut. Meskipun Suan Battle Arena tidak mengkhawatirkan siang dan malam, itu masih merupakan pertarungan yang adil. Dunia luar tampaknya bebas, tetapi bagaimana mungkin tidak ada orang yang tak terduga. Sedikit kecerobohan dan Anda akan mati. 10.000 tahun kultivasi akan hilang dalam sehari. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, aku tidak masuk akal. Jika kita berbicara tentang kultivasi, itu sudah bertentangan dengan langit. Mengapa kita harus peduli apakah itu di dunia luar atau di arena misterius ini? Han Li tertawa. Setelah mengobrol sebentar dengan pria berjubah putih, Han Li mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pria berjubah putih itu memperhatikan saat Han Li pergi. Dia sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dan dengan cepat duduk bersila lagi. Han Li meninggalkan Star Pool dan berjalan di jalan asalnya. Dia merasa tubuhnya seringan bulu dibandingkan saat dia datang, seolah dia bisa meninggalkan tanah dan terbang kapan saja. Kakinya bergerak, dan seluruh tubuhnya segera meninggalkan tanah dan melayang di udara seperti pohon willow, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi tanah sama sekali. Hati Han Li bergerak. Dia mengambil langkah di udara, dan terdengar suara letupan. Kemudian, dia tiba-tiba menembak ke depan. Saat ini, di jalan setapak, dia akan menabrak dinding batu di depannya. Tubuhnya berputar dan mengambil langkah lain di udara, dan tubuhnya langsung melesat ke belakang. Kekanak-kanakan Han Li terangsang, seolah-olah dia telah menemukan mainan baru. Kakinya melangkah di udara, dan seluruh tubuhnya menari di udara seperti burung layang-layang yang gesit. Setelah bermain sebentar, akhirnya dia berhenti, namun senyum di wajahnya tidak berkurang.
Teknik melonjak bulu putih benar-benar meninggalkan tanah dan terbang. Kemampuan ini secara alami tidak banyak di dunia luar, tetapi sangat praktis di alam skala spasial. Dengan kemampuan ini, akan jauh lebih nyaman di masa depan apakah itu berkelahi atau melakukan hal lain. Han Li memilah perasaannya dan segera kembali ke kediamannya. Dia hendak duduk dan beristirahat. Meskipun dia telah membuka celah misterius dan kultivasi tubuhnya telah meningkat pesat, kultivasi untuk waktu yang lama telah menghabiskan banyak indera ilahinya. Saat ini, dia cukup lelah dan hanya ingin berbaring dan tidur selama 3 hari. Saat dia hendak berbaring, matanya tiba-tiba melihat ke meja batu di ruangan itu. Ada sebuah amplop di atas meja yang awalnya kosong. Di sebelah amplop ada botol merah kecil berukuran beberapa inci. Melalui dinding botol yang tembus pandang, dia samar-samar bisa melihat ada cairan merah gelap di dalamnya. Hati Han Li bergetar, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke pintu. Dia melihat bahwa tidak ada yang aneh dengan pintu itu. Cangkang bintang surgawi yang baru dibeli masih utuh dan memancarkan cahaya bintang untuk menutupi pintu. Tidak ada jejak yang rusak. Namun, kulitnya tidak terlihat bagus. Tanpa diduga, seseorang dapat menembus cangkang bintang surgawi dan menyelinap ke kamarnya. Sepertinya mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Han Li tidak mengantuk sama sekali. Dia berjalan ke meja dan menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi amplop dan botol kecil itu sebentar. Setelah tidak menemukan masalah, dia mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalam amplop itu ada selembar kertas ungu muda dengan sederet kata kecil tertulis di atasnya. Han Li meliriknya dan ekspresinya langsung berubah. Sosoknya melintas dan muncul di sebelah pintu batu. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan gerakan di luar. Beberapa saat kemudian, ekspresinya rileks, dan dia kembali ke meja batu sebelum melihat lagi kertas ungu itu. Tertulis, Tuan Kota King yang mengingini garis keturunan roh sejati di tubuh Anda dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jika Anda tidak ingin mati di tangannya, minumlah isi botolnya. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Saat Han Li menatap barisan karakter, ekspresinya goyah dan dia tetap diam. Siapa yang mengirim amplop dan botol kecil ini ke kamarnya? Mungkinkah Taoist Xie? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Metode yang digunakan untuk menyelinap ke kamarnya berbeda dengan metode yang digunakan untuk menyelinap ke kamarnya terakhir kali. Itu jauh lebih canggih, jadi kemungkinan besar bukan orang yang sama. Selain itu, jika itu adalah Taoist Xie, dia akan meninggalkan bekas pada dirinya untuk masalah yang begitu penting untuk menghindari kesalahpahaman. Jika bukan Taoist Xie, lalu siapakah itu? Selanjutnya, apakah isi kertas itu asli atau palsu? Atau apakah seseorang mencoba menggunakannya untuk mengganggu konsentrasinya? Apa tujuan mengganggu konsentrasinya? Tiba-tiba, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Han Li, dan dia tidak bisa fokus untuk sesaat. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Daripada mencoba mencari tahu siapa yang menyelinap ke kamarnya dan meletakkan amplop dan botol kecil di dalamnya, prioritas utamanya sekarang adalah memastikan apakah isi kertas itu asli atau tidak. Begitu dia memikirkan hal ini, Chen yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Memikirkan kembali pertemuan mereka, tampaknya Chen yang memang menunjukkan ekspresi aneh saat melihat garis keturunan roh sejatinya. Namun, apa gunanya garis keturunan roh sejati penguasa kota Qingyang? Apakah itu hanya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya? Han Li terdiam sesaat sebelum mengambil botol merah kecil itu dan memeriksanya dengan cermat. Ada cairan merah tua di dalam botol, dan sepertinya ada semacam darah. Namun, itu tidak berbau darah, dan sebaliknya, itu mengeluarkan aura yang aneh. Han Li memeras otaknya, tetapi tidak dapat mengidentifikasi apa itu.
Karena itu, dia menyimpan amplop dan botol merah kecil sebelum keluar dari kamarnya dan dengan cepat tiba di kediaman Chen Lin. Namun, Chen Lin sepertinya tidak ada di sana karena tidak ada jawaban bahkan setelah mengetuk pintunya untuk waktu yang lama. Han Li sedikit mengernyit, dan setelah hening sejenak, dia berbalik ke pintu masuk kediaman Dulong dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. "Rekan Li, ada apa?" Dulong membuka pintu dan melihat Han Li dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. "Ini bukan masalah besar, tapi ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada rekan Dulong," kata Han Li seperti biasa. Dulong membuat suara pengakuan dan mengundang Han Li ke kamarnya sebelum membuat 2 cangkir teh. "Rekan Dulong, apakah kamu tahu tentang garis keturunan roh sejati?" Han Li tidak meminum tehnya dan bertanya langsung. "Garis keturunan roh sejati. Tentu saja saya hanya tahu tentang itu. Roh sejati adalah binatang aneh yang lahir di antara langit dan bumi, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari binatang biasa. Mereka yang memiliki garis keturunan roh sejati dapat menggunakan sebagian dari kemampuan roh-roh sejati tersebut, dan masing-masing dari mereka memiliki potensi yang luar biasa. Sayang sekali hanya ada sedikit roh sejati di wilayah suci kita, dan sangat sedikit klan yang memiliki garis keturunan roh sejati. Namun, saya mendengar bahwa ada lebih banyak di wilayah abadi. Mengapa rekan Li menanyakan hal ini?" Dulong sedikit kaget dan memandang Han Li dengan aneh, tapi dia tetap menjawab. "Tidak banyak, saya baru saja mendengar orang berbicara tentang garis keturunan roh sejati baru-baru ini, dan saya penasaran. Sayangnya, pengetahuan saya dangkal, jadi saya datang untuk bertanya kepada rekan Dulong," kata Han Li sambil tersenyum. Setelah beberapa tahun bergaul, dia juga memahami beberapa karakter Dulong. Mata Dulong tajam, dia menangani berbagai hal dengan mantap, dan dia adalah orang yang cakap. Satu-satunya kelemahannya adalah dia suka pamer dan suka disanjung. Garis keturunan roh sejati memang barang langka dan berharga, terutama bagi kami para kultivator tubuh, Dulong mengungkapkan senyuman dan mengangguk. "Bagaimana apanya?" Mata Han Li sedikit menyipit saat dia bertanya. Mereka yang memiliki garis keturunan roh sejati umumnya memiliki tubuh fisik yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah bertransformasi menggunakan garis keturunan roh sejati, kekuatan tubuh fisik akan meningkat pesat. Namun, ini tidak seberapa, kekuatan garis keturunan roh sejati memiliki kegunaan magis lain yang hanya diketahui sedikit orang, kata Dulong dengan ekspresi misterius. "Oh, aku ingin tahu apa gunanya sihir itu. Tolong beri saya pencerahan, rekan Dulong." Han Li kaget saat dia bertanya dengan tenang. "Aku juga mendengar tentang ini secara kebetulan, kekuatan garis keturunan roh sejati dapat membantu membuka lubang yang dalam." Dulong merendahkan suaranya saat berkata. Benar-benar, ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak. "Aku juga mendengarnya dari orang lain, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ada terlalu sedikit orang di wilayah suci kita yang memiliki kekuatan dari garis keturunan roh sejati, dan kekuatan garis keturunan saja tidak cukup. Hanya metode kultivasi yang sesuai yang dapat mengeluarkan kekuatan dari garis keturunan roh sejati." Dulong mengangkat bahu dan berkata. "Begitu, terima kasih rekan Dulong karena telah menghilangkan keraguanku. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu." Mata Han Li berkedip, dan dia segera berdiri dan pergi. Begitu suaranya jatuh, dia tidak menunggu Dulong mengirimnya pergi, tetapi berbalik dan berjalan keluar. Dulong sedikit tercengang, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tidak peduli tentang ini. Setelah Han Li meninggalkan kamar Dulong, dia langsung berjalan menuju kediamannya sendiri dengan ekspresi wajah yang sedikit rumit. Dia tidak menyangka kekuatan dari garis keturunan roh sejati memiliki efek seperti itu. Tidak heran jika kecepatannya membuka profound aperture jauh lebih cepat daripada yang lain.
Jika garis keturunan roh sejati memiliki efek magis seperti itu, maka masuk akal jika penguasa kota King yang mendambakan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Namun, jika penguasa kota King yang benar-benar mendambakan garis keturunan roh sejati di tubuhnya, mengapa dia tidak menangkapnya saat pertama kali menangkapnya, tetapi malah melemparkannya ke arena pertarungan Suan? Pikiran Han Li berpacu. Saat ini, dia sudah mempercayai sebagian besar dari apa yang tertulis di kertas misterius itu. Ini bukan hanya karena apa yang baru saja dikatakan Dulong, tetapi juga karena reaksi Chen Yang terhadap garis keturunan roh sejati di tubuhnya. Itu lebih merupakan intuisi. Intuisinya memberitahunya bahwa apa yang tertulis di kertas itu benar adanya. Ngomong-ngomong, sejak dia memulai jalur kultivasi, intuisi terhadap bahaya semacam ini telah menyelamatkannya berkali-kali. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia dengan ringan menyentuh dadanya sementara jejak ekspresi marah muncul di wajahnya. Jika Tuan Kota King yang benar-benar berkomplot melawannya, maka situasinya akan menjadi mengerikan. Dia masih memiliki bak kesengsaraan hitam di tubuhnya. Jika dia tidak mengeluarkannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, penguasa kota King yang bisa membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian hanya dengan sebuah pemikiran. Namun, juga tidak mungkin baginya untuk mati dengan patuh tanpa melakukan apapun. Han Li mondar-mandir di dalam ruangan beberapa saat sebelum dia berhenti lagi. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan botol merah kecil. Setelah melihatnya sejenak, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan botol hijau tua. Itu adalah botol pegang langit. Dia tidak meminum cairan merah di botol merah kecil seperti yang dijelaskan di atas kertas. Sebagai gantinya, dia menuangkan semuanya ke dalam botol pegang langit. Kemudian, dia menutup botol itu dan menelannya lagi. Meskipun Han Li secara kasar mempercayai kata-kata di atas kertas, dia pasti tidak akan melakukan apa yang dikatakan pihak lain dan dengan patuh meminum cairan merah yang aneh ini. Namun, terlalu gegabah membuang cairan merah itu. Setelah memikirkannya, lebih aman untuk menyimpannya di botol pemegang langit untuk saat ini. Setelah melakukan ini, Han Li menutup matanya dan bermeditasi. Dia terus berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Nyatanya, bukan karena dia tidak mempertimbangkan untuk melarikan diri selama bertahun-tahun. Dia juga diam-diam bertanya tentang banyak hal. Seluruh arena misterius dibangun di tempat yang tertutup rapat di dalam kota Qingyang. Terlepas dari beberapa area khusus seperti Star Pond, satu-satunya koneksi ke dunia luar adalah pintu masuk arena misterius. Meskipun Star Pond dan beberapa area khusus lainnya juga terhubung ke dunia luar, semuanya diatur dengan batasan. Pada saat yang sama, ada ahli yang berjaga untuk mencegah siapapun melarikan diri dari sana. Dia telah menyelidiki tempat-tempat ini dalam beberapa tahun terakhir, baik secara terbuka maupun diam-diam. Di dalam hatinya, dia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan jika dia melarikan diri suatu hari nanti. Namun, bagian tersulit bukanlah rute pelarian, melainkan metode untuk menghadapi Black Tribulation Bugs. Dia juga banyak bertanya tentang serangga ini. Sayangnya, itu adalah kartu truf kota Qingyang untuk mengendalikan budak para gladiator Suan. Petunjuk tentang masalah ini sangat rahasia. Tanpa menggunakan cara yang tidak konvensional, kemajuannya sangat terbatas. Sehingga sampai saat ini belum ada hasil. Hanya saja situasi saat ini sangat mendesak dan tidak memungkinkan dia untuk ragu lagi. Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Ia berdiri dan berjalan keluar kamar. Rekan Taois Li, kakak Li. Para gladiator Suan di distrik ke-9 menyambutnya seperti biasa ketika mereka melihatnya. Bagaimanapun, saat ini berbeda dari masa lalu. Meskipun kultivasi Han Li tidak banyak berubah di permukaan, kekuatan yang dia perlihatkan di arena misterius terlihat jelas bagi semua orang.
Ditambah dengan hubungannya yang agak dekat dengan bos daerah ini, Dulong, dia secara alami menjadi target yang ingin dijilat banyak orang. Han Li mengangguk dan segera meninggalkan distrik ke-9, tiba di Exchange Hall. Dia berkeliaran di sekitar aula, lalu dengan santai berjalan ke lorong yang menuju ke distrik ke-4. Setelah tinggal sebentar di distrik 4, Han Li pergi ke distrik 8, lalu ke distrik 1. Dia berjalan bolak-balik beberapa kali, dan ketika dia kembali ke Exchange Hall, tatapan aneh muncul di matanya. Dia telah berkeliaran tanpa tujuan, terus-menerus memeriksa sekeliling tanpa meninggalkan jejak. Jika Tuan Kota Qingyang hendak melancarkan serangan, mungkin dia akan mengirim seseorang untuk memantau pergerakannya. Namun, dia baru saja berjalan berputar-putar dan tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Dia menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bingung. Meski situasi di depannya di luar dugaannya, dia sudah membuat keputusan dan tidak berniat mundur di tengah jalan. Han Li menghembuskan napas ringan dan melangkah ke sebuah lorong. Segera, dia tiba di tempat yang mirip dengan distrik ke-9. Ia berjalan ke depan sebuah ruangan dan mengetuk pintunya. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka perlahan, memperlihatkan sosok seorang pemuda berbaju abu-abu. Itu adalah orang yang membawa Han Li ke arena misterius, Zhu Jishan. Rekan Zhu, lama tidak bertemu. Han Li menyambutnya dengan senyuman. Li Fei Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Zhu Jishan melihat Han Li, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan mengerutkan kening. Rekan Zhu, kamu tidak harus terlalu waspada. Kami adalah kenalan lama. Kamulah yang membawaku ke arena misterius. Aku ingat kamu membawaku ke sini, jadi aku datang ke sini hari ini untuk menyusulmu. Pada saat yang sama, saya memiliki masalah kecil yang ingin saya minta bantuan Anda. Kata Han Li sambil tersenyum. Tanpa bekas, dia memasukkan tas kain kecil ke tangan Zhu Jishan. Zhu Jishan mengangkat alisnya. Tas kain berisi beberapa benda bulat, itu adalah inti binatang tingkat misterius. Rekan Li terlalu sopan. Masuklah. Ekspresinya sedikit melembut, dan dia membiarkan Han Li masuk. Kediaman Zhu Jishan mirip dengan Han Li, tetapi areanya jauh lebih besar. Selain kursi, masih banyak barang lain di rumah itu. Semuanya diatur dengan rapi dan teratur. Han Li melihat sekeliling. Ketika dia berbalik, Zhu Jishan telah mengeluarkan satu set teh dari suatu tempat dan menyeduh sepoci teh. Aroma teh meresap ke udara dan menyegarkan pikiran. Arena misterius kekurangan sumber daya. Tidak ada teh yang enak di sini. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, rekan Li. Zhu Jishan tersenyum. Han Li meniup tehnya dan menyeruput sambil tersenyum. Saya berharap rekan Daois beruntung dengan aroma teh yang harum. Jika ini tidak dianggap teh yang baik, maka kita semua akan minum air biasa. Jika rekan Li menyukainya, kamu bisa membawa beberapa ketika kamu kembali. Omong-omong, apa yang membawa rekan Li ke sini? Zhu Jishan melambaikan tangannya. Baru saja, ketika saya kembali ke kamar saya, tiba-tiba saya menemukan seseorang telah menyelinap ke kamar saya dan meninggalkan amplop ini. Isi amplop itu mengejutkan saya, jadi saya datang untuk membicarakannya dengan rekan Zhu. Ekspresi Han Li serius. Dia mengeluarkan amplop itu dan menyerahkannya. Mata Zhu Jishan berkilat. Dia mengambil amplop itu dan melihatnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat pikirannya terguncang, tangan kanan Han Li dengan cepat menunjuk. Telunjuk dan jari tengahnya memancarkan cahaya putih, seperti belati seputih salju. Itu menembus perut bagian bawah Zhu Jishan. Pada saat yang sama, cahaya kristal melintas dari antara alisnya. Sebuah rantai kristal terbang keluar dan menusuk ke arah kepala Zhu Jishan. Dentang, dentang. Pedang tulang seputih salju muncul di depan perut bagian bawah Zhu Jishan dan mencegat jari Han Li. Serangkaian pola transparan muncul di dahi Zhu Jishan, samar-samar membentuk bentuk jimat.
Cahaya tajam terpancar dari jimat, membentuk perisai cahaya tembus pandang yang menahan rantai indera spiritual Han Li. Ekspresi Han Li tenggelam saat melihat ini. Aku tahu ada yang salah denganmu. Kamu berani memainkan trik kecil seperti itu di depanku. Zhu Jishan memegang pedang tulang di tangannya dan mencibir. Suaranya bahkan belum memudar saat dia menggerakkan kelima jarinya yang memegang pedang. Pedang tulang putih di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya putih. Itu mengeluarkan suara siulan yang tajam dan terkondensasi menjadi pedang ki putih besar. Kemudian, dengan keras memotong ke arah Han Li. Pedang ki, murid Han Li menyusut. Dia tidak bisa menggunakan ki iblis atau ki abadi di ruang skala akumulasi. Jadi, bagaimana pedang ki bisa muncul? Meskipun dia agak terkejut, reaksinya tidak melambat. Sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Pedang ki putih menghantam udara kosong. Zhu Jishan tertegun. Saat berikutnya, kulitnya berubah. Dia dengan cepat berbalik, dan pedang tulang di tangannya memotong di belakangnya dengan cahaya putih yang menyilaukan. Itu memotong udara dan mengeluarkan suara yang tajam. Tapi, sebuah telapak tangan muncul di depannya tanpa menunggu pedang tulang putih menyerang. Itu berubah menjadi pisau tajam dan menusuk ke arah dada Zhu Jishan. Bang! Suara keras terdengar. Dada Zhu Jishan terasa panas. Kemudian, seluruh tubuhnya terkena kekuatan yang tajam. Tubuhnya dikirim terbang seperti sedotan dalam badai. Dia dengan keras menabrak dinding di dekatnya. Ada luka besar di dadanya. Darah menyembur keluar. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Pedang tulang di tangannya terbang keluar. Wajah Zhu Jishan penuh keterkejutan. Tapi, dia belum selesai berbicara ketika sebuah bayangan kabur di udara di atas kepalanya. Sosok Han Li kembali muncul seperti hantu. Kemudian, dia meninju ke bawah. Zhu Jishan kehilangan senjata di tangannya. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya dalam upaya untuk memblokir serangan. Tapi, dia terluka parah. Gerakannya lamban. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Dahinya sudah menerima pukulan berat. Tubuh Zhu Jishan membentur tanah seperti meteorit. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Muridnya gemetar. Penglihatannya berkabut. Jelas bahwa pikiran dan jiwanya terguncang oleh pukulan ini. Dia berbaring tak bergerak di tanah. Seluruh tubuhnya dalam keadaan setengah sadar. Namun, jimat di dahinya dan perisai cahaya yang berkilauan dan tembus pandang tidak terpengaruh, masih seterang sebelumnya. Mata Han Li berkedip saat melihat pemandangan ini. Kemudian, cahaya kristal melintas di antara alisnya. Kemudian, pedang cahaya kristal kecil tembus terbang keluar. Tapi, itu segera menjadi beberapa kali lebih besar. Itu berubah menjadi pedang indera ilahi yang panjangnya beberapa kaki. Pedang itu memancarkan gelombang indera ilahi yang kuat. Kemudian, dengan keras memotong perisai cahaya yang berkilau dan tembus pandang di dahi Zhu Jishan. Perisai cahaya yang berkilau dan tembus cahaya sama rapuhnya dengan selembar kertas di depan pedang indera ilahi. Itu mudah dipotong-potong. Pesona di dahi Zhu Jishan juga pecah berkeping-keping, lalu menghilang. Pedang berhenti setelah memotong perisai cahaya yang berkilau dan tembus pandang. Dia membuat isyarat dengan tangannya. Pedang indera ilahi melintas. Kemudian, itu hancur menjadi beberapa rantai yang berkilau dan tembus cahaya. Kemudian, mereka tenggelam ke dalam kepala Zhu Jishan. Beberapa melingkari pikiran Zhu Jishan. Kemudian, mereka membungkusnya berlapis-lapis. Tubuh Zhu Jishan berkedut. Kemudian, dia menjadi tidak bergerak. Sosok Han Li melintas. Dia muncul di balik pintu. Kemudian, dia membuka pintu sedikit, dan melihat keluar. Kediaman Zhu Jishan terbuat dari bahan yang sama dengan kediamannya sendiri, indera ilahinya tidak bisa melewatinya. Efek kedap suara sangat bagus. Itulah mengapa dia bertindak begitu berani. Itu tenang di luar pintu. Jelas tidak ada yang memperhatikan pertarungan yang baru saja terjadi. Han Li merasa lega. Dia menutup pintu lagi.
Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke sisi Zhu Jishan. Dia memberi isyarat dan menunjuk di antara alis Zhu Jishan. Lampu kristal menyala. Tubuh Zhu Jishan bergerak. Dia perlahan membuka matanya. Matanya telah mendapatkan kembali kejernihannya. Li Feiyu, beraninya kamu menyelinap menyerangku. Apakah kamu tidak takut cacing kesengsaraan hitam akan melahap hatimu? Zhu Jishan meraung pada Han Li segera setelah dia sadar kembali.